Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar penelitian, dan yang saya sayangi, yang saya banggakan teman-teman saya, khususnya kelas 2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yusri Priscilla Febrianti Nehe. Di sini saya sedikit menjelaskan materi tentang macam-macam metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sumber yang saya dapatkan atau sumber yang saya pakai dari aplikasi metodologi penelitian atas nama Firdaus dan Fakhri Zamzam. Di sini menurut Sugiono tahun 2012 halaman 9 terdapat beberapa macam-macam metode penelitian jika dilihat dari landasan filsafat, data, dan analisisnya. Adapun ada 3 bagian, yaitu 1. Metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode kombinasi. Seorang peneliti dia bisa memilih metode apa saja yang akan digunakan, metode apa saja yang akan yang diminatinya dalam suatu penelitiannya. Jika penelitian ditunjukkan untuk pembuktian atau konfirmasi, maka teori yang akan digunakannya yaitu metode kuantitatif. Dan jika penelitian ditunjukkan menemukan teori, dia bisa menggunakan penelitian kualitatifnya. Peneliti menulis dalam metode penelitian pada subbab metode penelitian yang digunakannya, dia harus mampu menjelaskan mengenai pendekatan atau metode penelitiannya. Juga dia mampu menjelaskan mengenai disiplin yang akan digunakan seorang peneliti secara singkat, mengenai menggambarkan lokasi penelitian serta waktu penelitiannya. Adapun para ahli yang mengatakan atas nama Rofi Sevenden, dia melihat perbedaan dan persamaan metode kuantitatif dan kualitatif berdasarkan data, tujuan penelitian, dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, berdasarkan jenis data. Metode kualitatif, jenis datanya ini adalah bersifat deskriptif. Arti deskriptif ini artinya adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai settingan sosial. Kedua, metode kuantitatif. Jenis datanya ini sifatnya numerik. Kedua, jika dilihat dari berdasarkan tujuan penelitian, terbagi menjadi 2, yaitu penelitian kualitatif yang tujuannya untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial. Artinya penelitian kualitatif ini tujuannya hanya untuk penafsiran sosial saja, hanya berfokus pada sosial saja, tidak dengan yang lain-lain. Kemudian metode penelitian yang dipakai adalah multimetodologi, sehingga sebenarnya tidak ada metodologi yang khusus. Artinya dari berdasarkan tujuan penelitian ini, seorang peneliti yang dipakainya adalah multimetodologi. Artinya nggak ada lagi metodologi khusus. Artinya gambarannya itu umum, tidak terkhusus saja, sifatnya umum. Kemudian 3, berdasarkan objek penelitian. Metode kualitatif lebih berfokus pada satu objek
penelitian saja. Artinya di objek penelitian ini dia hanya berfokus satu objek saja, tidak dengan yang lain-lain. Contohnya jika dia meneliti di suatu tempat, contohnya sekolah SMA Negeri 1 Telu Dalam, maka objeknya itu hanya SMA Negeri 1 Telu Dalam saja, tidak berpindah-pindah atau tidak berpindah lokasi ataupun objeknya. Artinya dia hanya fokus satu objek saja, tidak dengan yang lain-lain. Kemudian metode kuantitatif bisa lebih dari satu objek penelitian. Artinya berdasarkan objek penelitian ini boleh juga kalau memang di satu tempat itu tidak memuaskan dia untuk meneliti sesuatu, maka dia juga bisa memilih metode objek yang menurut dia lebih bagus untuk dia teliti sebagai penelitiannya. Kemudian berdasarkan instrumen yang digunakan. Pada metode kualitatif, instrumen penelitian yang biasa digunakan adalah angket, kuesioner, atau instrumen yang lainnya. Artinya berdasarkan instrumen ini dia bisa menggunakan contohnya seperti angket, kuesioner, atau dengan instrumen-instrumen yang lainnya. Kemudian berdasarkan orientasi penelitian. Kualitatif lebih berorientasi pada proses penelitian. Artinya kualitatif ini dia hanya berfokus pada proses penelitiannya, bagaimana dan mencari tahu proses seluk-beluk penelitian yang akan dia teliti. Berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif ini hanya berorientasi pada hasil penelitiannya. Artinya jika dia sudah mendapatkan proses dari penelitiannya, seluk-beluk dari penelitiannya, maka yang cocok metodenya yaitu hanya metode kuantitatif. Karena tadi sudah kita tahu metode kuantitatif ini hanya berorientasi pada hasil penelitian saja. Kemudian kalau dilihat berdasarkan proses penelitian, maka metode kualitatif menggunakan proses deduktif dan induktif, terkecuali metode kuantitatif dia hanya menggunakan proses induktif saja. Kemudian berdasarkan sifat realitas. Realitas memandang sebagai suatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera dan lain-lain. Realitas dalam penelitian kuantitatif ini tidak hanya tampak atau teramat, tetapi sampai di balik yang tampak tersebut. Artinya dia harus betul-betul memahami, dia harus betul-betul mengamati apa yang akan dia teliti. Selanjutnya, berdasarkan hubungan variabel, pada metode kualitatif, hubungan antar variabel adalah timbal balik atau interaksi. Artinya jika seorang peneliti sudah menemukan apa yang sudah ia teliti, maka dia bisa berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, sehingga apa yang masih belum lengkap di penelitiannya, maka dia juga bisa menanyakan kepada orang lain yang ada di sekitarnya, sehingga ada interaksi antara yang satu dengan yang lainnya.
Metode kuantitatif ini juga lebih kepada sebab akibat. Di sini terdapat banyak jenis metode jika kita lihat dari tingkat ekspansi. 1. Penelitian deskriptif. Artinya adalah penelitian yang diadakan untuk mendeskripsikan nilai-nilai suatu variabel. Artinya kita mendeskripsikan nilai-nilai yang terdapat pada penelitian tersebut di suatu variabelnya. Kemudian kedua, penelitian komparatif, yang artinya adalah penelitian yang diadakan untuk membandingkan variabel penelitian. Artinya jika ada variabel-variabel yang berbeda, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif, karena sudah kita ketahui penelitian komparatif ini adalah tadi penelitian yang diadakan untuk membandingkan variabel. Kemudian yang terakhir adalah penelitian asosiatif. Artinya penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Artinya penelitian asosiatif ini dia hanya bertujuan, fungsinya hanya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan variabel lainnya. Baik, demikianlah yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan tentang macam-macam penelitian. Jikalau ada kesalahan dari awal, pertengahan, hingga saya mengakhiri penjelasan saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Yahowu. Shalom.